Berawal di sebuah perjalanan kereta dari negara Slovenia, seorang pemuda, Tom, yang mencari tempat duduk, lalu melihat seorang wanita, Eva, yang duduk sendirian. Tom akhirnya dipersilakan duduk di hadapan Eva. Ketika Tom ingin meminum air kemasan yang dibeli di stasiun kereta, Eva menegurnya, memberitahu bahwa air itu mungkin berbahaya. Jadi Eva menguji air kemasan itu dan mempersilakan Tom untuk minum. Ternyata Eva merupakan seorang peneliti dari sebuah institut tempat dia bekerja. Tak lama kereta tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan karena mengalami gangguan mesin. Para penumpang terpaksa diturunkan dari kereta. Eva memperhatikan Tom yang berlari menumpang mobil di seberang jalan. Tak ada solusi lain, Eva akhirnya berlari untuk bergabung dengan Tom. Dalam perjalanan mobil, Eva bertanya pada Tom apa isi tas yang dia bawakan. Tom menjelaskan bahwa itu sedikit uang dan beberapa kartu yang dia simpan. Mereka akhirnya berkenalan. Eva Schumacher. Eva tiba di tempat dia menjalankan tugas untuk meneliti air di sebuah perusahaan air bersih, lalu kembali ke hotel untuk menginap. Tak lama Hajo, suami Eva yang juga bekerja di perusahaan yang sama, menelpon dan menanyakan tentang bagaimana hasil pekerjaannya. Lalu malam itu Eva bersantai di hotel dan berpapasan dengan Tom yang juga tinggal di hotel yang sama. Percakapan mereka di bartender menjadi berkembang. Eva menanyakan apa pekerjaan Tom dan Tom menjelaskan bahwa dia merupakan seorang pemain kartu profesional. Dalam percakapan itu Eva tampak menjadi terpesona dengan sikap Tom yang tenang dan lagi pula sedang dinas luar kota dan ingin menikmati perjalanannya. Tom tiba-tiba menawarkan Eva jika dia bisa mengajarkan Eva cara membaca kartu. Eva setuju, lalu Tom mengajarkan beberapa trik kartu. Tak lama kemudian mereka akhirnya memiliki romansa. Keesokan hari Eva kembali ke Jerman untuk memulai kehidupannya. Di rumah sebelum pergi bekerja, Eva sempat berpikir tentang Tom yang baru saja dia kenal. Lalu pergi ke kantor bertemu dengan seorang rekan kerjanya, Dennis, yang tampak tidak menyukai keberhasilan Eva di kantor. Lalu muncul Hajo yang menasihati Eva untuk tidak menanggapi sikap Dennis. Menurutnya bahwa begitulah dunia pekerjaan, selalu saja ada yang tidak senang dengan keberhasilan kita. Paginya Eva kembali lagi ke kantor dan terkejut kalau Tom sedang menunggunya di lobi. Eva tampak terpaku dengan pandangannya terhadap Tom, yang merasa heran mengapa Tom begitu serius hingga datang mencarinya. Lagi pula Hajo dan beberapa rekan kerja sedang berada di sana. Menghindari kecurigaan, sebelum Tom pergi ia katakan kalau menunggu Eva di depan. Hajo kemudian menanyakan Eva siapa pria itu. Eva berbohong kalau pria itu adalah Pablo, teman dekat putri mereka, Leonie. Lalu saat bekerja, Eva memperhatikan dari jendela kaca jika Tom sedang menunggunya di luar. Eva menjadi gelisah lalu keluar menemui Tom. Di sana mereka memiliki percakapan yang serius, tapi Tom dengan yakin jika Eva juga menyukainya. Jadi Tom menulis nomor teleponnya di tangan Eva, membuat Eva berkomentar pada Tom kalau umurnya lebih dari 35 tahun. Namun Tom menegaskan kalau dia tidak peduli. Malam itu Hajo memasak di apartemennya untuk makan malamnya bersama Eva. Eva tampak merenung dan memikirkan Tom sepanjang harinya. Hal ini membuat Hajo mencurigai sesuatu telah berubah dari Eva. Hajo menuntut agar Eva jujur padanya, namun Eva meminta untuk pulang ke rumahnya. Tampaknya Eva dan Hajo telah pisah ranjang selama ini, namun Hajo berusaha untuk memulihkan hubungan mereka. Malam itu dalam keadaan bingung dan terus memikirkan Tom, Eva memberanikan diri menelpon Tom dan menyuruhnya datang ke rumahnya. Tom segera datang dan mereka akhirnya memiliki romansa. Setelah itu keduanya tampak berkendara mobil dengan sangat bahagia menyusuri kota dan kembali ke rumah. Aho, Anyu, Ébren vagy? Pagi hari putri Eva, Leonie, datang ke rumah dan terkejut melihat Tom dan Eva di kamar. Tom mengetahui kedatangan Leonie, jadi dia segera ke dapur untuk berbicara dengannya. Eva turun dan menemui Leonie, di mana Leonie mempertanyakan kehadiran Tom untuk ibunya. Namun Eva tampak membela dirinya kalau ia menemukan cinta yang tulus dari Tom dan tak peduli berapa umur Tom. Tidak lama Hajo datang dan melihat kehadiran Tom di rumah. Tanpa curiga karena sebelumnya Eva telah menjelaskan pada Hajo kalau Tom adalah teman dekat Leonie. Tom segera berlaku seperti pacarnya Leonie. Tapi beruntung Leonie ikut bersandiwara untuk menutup kesalahan ibunya.
Mereka berlanjut dimakan bersama. Eva memperhatikan sikap Tom dan Leonie yang membuatnya jadi cemburu, tapi tidak bisa berbicara. Ketika Tom pergi, Eva yang tidak menahan diri berteriak memanggil Tom untuk kembali. Nem is póker volt, hanem blackjack. Tom, gyere vissza! Hal ini segera diketahui Hajo tentang hubungan mereka. Hajo berusaha mengingatkan Eva bahwa 10 tahun kemudian Eva akan ditinggalkan Tom karena umurnya memasuki 65 tahun. Namun Eva menolak argumentasinya dan menegaskan bahwa Tom merupakan pria yang setia. Beberapa bulan kemudian Eva dikabarkan bahwa Leonie segera memiliki keturunan. Sebagai calon nenek tentu tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja. Jadi ia dan Tom segera ke rumah Leonie. Ketika di sana, Eva melihat kondisi putrinya dan menyarankan agar membawanya ke dokter. Namun salah satu perawat yang ada bersama mereka menjelaskan tidak ada waktu lagi untuk membawa Leonie ke rumah sakit. Dengan desakan Tom pada Eva agar bertanggung jawab sebagai seorang ibu dan seorang nenek, akhirnya Eva mengerti posisinya. Tak lama kehadiran seorang putra terlahir dengan selamat. Tampak Tom dengan senang menggendong bayi itu. Mi történt? Mi a baj? Malam itu Tom dan Eva makan malam di sebuah restoran. Lalu datang Dennis di hadapan Eva. Di sini Dennis menyinggung dan mengolok-olok Eva tentang masalah pekerjaan dan juga masalah pribadinya. Tapi sayang, Eva sendiri tidak mengungkapkan siapa sebenarnya Tom di hadapan mereka. Setelah Dennis pergi, Tom mempertanyakan hal itu pada Eva. Mengapa takut orang tahu hubungan mereka? Eva menjelaskan bahwa ini bukan hal mudah, butuh waktu untuk menjelaskan semuanya pada orang lain. Keesokan harinya Eva diberitahu oleh Hajo bahwa Eva direkomendasikan naik jabatan sebagai kepala institut. Semuanya tampak bahagia, tidak dengan Dennis. Lalu dalam perjalanan pulang, Hajo mempertanyakan hubungan Eva dan Tom. Hajo sebenarnya meminta Eva untuk mengakhiri hubungannya dengan Tom. Jika tidak, akan berdampak dengan pekerjaannya, bahkan kemungkinan lain bisa terjadi. Eva marah dan pergi karena mendengar ketegasan Hajo yang menghubungkan persoalan cinta dan pekerjaan. Beberapa hari kemudian, Eva meminta Tom agar bisa menemui ia bersama orang tuanya. Tom dengan berani membawa Eva ke rumah orang tuanya. Ketika mereka sampai, Tom dan ayahnya tampak memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka memiliki beberapa candaan gulat ketika mereka bertemu. Lalu saat duduk bersama, ayah Tom menegaskan bahwa dia tidak setuju hubungan Tom dan Eva. Karena masalahnya Eva terlalu tua untuk Tom dan mereka sangat ingin melihat seorang cucu dari Tom. Tentu Eva sangat kecewa mendengar keputusan itu. Keesokan harinya saat di kantor, rekan kerja Eva, Dimi, memberitahu bahwa ia akan segera menikah dan sambil memberi undangan pada Eva. Eva sangat bahagia mendengar hal itu dan dengan semangat membuka undangan itu. Terkejut jika pria yang akan menikahi Dimi adalah suaminya Hajo. Eva pergi menemui Hajo, tapi bukannya masalah pernikahan yang mereka bahas. Malah Hajo memberitahu Eva jika jabatan yang barunya mungkin akan digantikan oleh dewan direksi dan diposisikan oleh Dennis. Eva sangat marah menganggap Hajo telah menyabotasi urusan cinta dan pekerjaan hingga berdampak padanya. Suatu waktu, Eva yang baru pulang kerja menemukan Tom bersama teman-temannya berpesta di rumah untuk merayakan kemenangan kartunya. Eva sangat marah dan meminta Tom menyuruh semua teman-temannya untuk pergi. Hari itu, sebelum Tom pergi, seorang wanita, Fanny, memberitahu Tom jika dia bisa datang untuk tinggal dengannya. Malam itu Eva kembali ke rumah namun tidak menemukan Tom. Bahkan saat tidur, Eva berpikir Tom telah ada di sampingnya. Eva benar-benar merindukan Tom. Keesokan pagi saat ke kantor, Eva yang dahulunya tidak terlalu menghormati Dennis, kini sangat berubah. Karena Dennis sekarang merupakan pimpinan mereka. Eva bahkan merasa kecewa ketika memperhatikan Hajo dan Dimi dari jendela kantor. Kondisi ini membuat Eva sangat terpuruk. Ia mencoba menghubungi Tom namun Tom tidak menerima teleponnya. Eva pergi menemui Loni dan cucunya dan terungkap bahwa Tom beberapa hari lalu datang menemui mereka dan selama 2 jam menggendong putra Loni. Leonie kemudian menyarankan ibunya menelpon Tom melalui teleponnya dan akhirnya Tom berbicara dengan Eva. Keesokan harinya Eva pergi ke pesta pernikahan Hajo dan Dimi. Namun Eva tampak sedih karena dia harus merasa sendiri dan ditinggalkan semua orang. Tak lama Tom muncul di sampingnya. Hal ini membuat Eva merasa bahagia dan dihargai. Eva dan Tom kemudian memiliki percakapan di sebuah jembatan, di mana Eva mengaku tidak bisa hidup tanpa Tom, begitu pula Tom. Eva akhirnya meminta Tom agar mereka segera menikah dan Tom menyetujuinya. Eva menemui Hajo dan mengumumkan pengunduran diri dari pekerjaannya, lalu kembali ke rumah untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Tom. Tak lama bel pintu berbunyi, muncul 2 orang wanita, salah satunya adalah Fanny. Fanny memberitahu Eva bahwa Tom akan segera menjadi seorang ayah. Sore itu Tom pulang ke rumah dan menemukan Eva yang duduk dengan kesedihan.
Ketika Tom bertanya, Eva memberitahu Tom untuk menelpon Fanny. Tom menyadari kesalahannya, tapi dia tetap menelpon Fanny yang tampaknya Tom meminta Fanny untuk tenang. Tom berusaha menjelaskan pada Eva bahwa Fanny bukan apa-apa untuk dirinya. Tapi Eva tegaskan bahwa Tom sekarang telah menjadi seorang ayah. Meskipun perasaan Eva begitu kuat, tapi ia tetap memilih untuk memikirkan dampak yang lebih besar. Beberapa waktu kemudian, Eva memulai karir barunya dengan mengajar beberapa calon peneliti di sebuah perusahaan baru. Lalu seorang pria muda berusaha mendekati Eva, namun Eva yang kecewa dengan pengalamannya memilih untuk menghindari percakapan. Eva kemudian terlihat mengemudi untuk pulang. Dalam perjalanan, ingatannya terus memikirkan Tom dan tiba-tiba ia harus menghindari mobil di lintasannya, membuat mobilnya tercebur masuk di sungai. Eva segera mendapat pertolongan dan dibawa lari ke rumah sakit. Dalam keadaan koma, Tom datang untuk menjenguk Eva. Lalu muncul Leonie dan putranya. Leonie menyuruh Tom agar keluar dan tidak boleh berada di sana. Di luar, Leonie memberitahu pada Tom bahwa semua ini karena dirinya, membuat ibunya seperti itu dan menegaskan pada Tom untuk menjauhi ibunya. Tak lama, Eva siuman dan memanggil nama Tom, namun Leonie hanya terdiam mendengarnya. Beberapa hari setelah Eva pulih, dia malam itu pergi ke rumah Tom untuk meminta maaf atas semua hal yang terjadi dengan mereka. Namun sebelum turun dari mobil, Eva melihat cucunya baru saja keluar dari rumah Tom dan dijemput oleh Leonie. Entah apakah Leonie memiliki hubungan rahasia dengan Tom atau tidak, tapi pandangan itu membuat Eva menjadi bersedih dan pergi dengan mobilnya. Tom melihat Eva dan mengikutinya dari belakang. Di akhir film, mereka bertemu dan duduk di sebuah persimpangan jalan. Tom bertanya mengapa Eva mencarinya. Eva bilang kalau dia ingin meminta maaf. Eva mengungkapkan juga bahwa selama ia koma di rumah sakit, Tom selalu dalam bayang-bayangnya. Tom mengaku kalau hari itu ia sedang ada di sana. Lalu Tom menegaskan bahwa ia ingin menjadi tua dengan Eva. Öregedjünk meg együtt. Már öreg vagyok. Mindig a tiéd az utolsó szó. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.